Ayat inti kita pada hari Sabat ini, atau scripture reading, tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, 2 Corinthians 3 verse 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggris, 2 Corinthians 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from the glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kita sambut pengkhotbah dengan menyanyikan lagu Tuhan Bersabdalah. Selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sabat ini sudah tentu kita puji nama Tuhan yang di surga atas kasih dan berkat-Nya menyertai kita di tempat ini hingga kita boleh berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Saudaraku, minggu ini sudah tentu bagi kita orang Indonesia turut bergembira dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebagai warga negara Indonesia, bagi mereka yang masih warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, dan saya rasa juga bagi mereka yang sudah citizen pun, akan dapat selalu mengingat bahwa tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan sudah memberkati negara kita selama 67 tahun, hingga saat sekarang ini, dan Tuhan memberkati negara kita dengan makmur. Walaupun di sana sini masih perlu banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Untuk itu, kita patut berdoa bagi negara kita, bagi presiden kita, dan juga kepada aparat pemerintah sampai yang terbawah dekat dengan masyarakat, supaya Tuhan berkati, sehingga negara kita Indonesia akan tetap jaya, makmur, dan satu yang kita harapkan, melalui berkat dan pimpinan Tuhan kepada pimpinan-pimpinan kita, agar kebebasan beragama itu dapat dimiliki oleh setiap orang di negara kita, sehingga mereka pun akan bergembira memuliakan Tuhan Allah di dalam hidup mereka. Saudaraku, mungkin saudara akan setuju dengan saya untuk mengenang bagaimana Tuhan memberkati negara kita. Sebelum saya memulai khotbah saya ini, saya mengundang chorister kita dan pianis kita Cindy, ya, untuk menyanyikan lagu, ya, kebangsaan kita Indonesia.
Bapa kami dalam surga, pada hari Sabat yang suci ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk mengingat akan jasa-jasa Tuhan kepada kami masing-masing. Demikian pula Tuhan atas kemerdekaan yang Kau telah berikan kepada bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia 67 tahun yang lalu. Biarlah dengan kemerdekaan itu Tuhan, bangsa Indonesia akan lebih maju lagi, dan terlebih Tuhan, mereka dapat melihat betapa baiknya penjagaan perlindungan Tuhan bagi negara ini. Berkati ya Tuhan pemimpin kami, dari mulai presiden hingga tingkat yang terendah, supaya dapat bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dan terlebih Tuhan untuk memberikan kebebasan, berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa ini kepadamu di dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik, Amin. saudara-saudaraku, bila mana kita melihat kertas acara kita, pada hari Sabat ini saya memilih satu judul pelajaran yang dalam kertas acara ini ada satu kata yang masih kurang, ya. Sebelum the crucibles for holy purpose, di atasnya ada satu kata, karakter, ya. Karakter titik 2, the crucibles, ya, for holy purpose. Jadi crucibles itu, ya, bukan jamak, ada tanda apa? Tanda koma di atas, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu kali seorang pemimpin gereja, katakanlah seorang pendeta, sedang berbicara di hadapan para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta di dalam satu pertemuan atau seminar di satu tempat. Lalu saudara-saudaraku, pemimpin ini bertanya di hadapan para pendeta-pendeta, ya, bahwa sekarang ini saya ingin membicarakan kepada kita mengenai tabiat kehidupan orang Kristen. Sementara dia berhenti mengucapkan kalimat itu, seorang pendeta tunjuk tangan. Lalu pemimpin ini mengatakan, silakan, apakah engkau bertanya sesuatu hal yang berkaitan dengan pembicaraan saya? Lalu di ujung sana seorang pendeta yang masih muda mengatakan, saya rasa karakter kehidupan Kristen itu adalah merupakan satu cerita yang lama, yang semua orang sudah tahu bagaimana hal itu di dalam hidup sehari umat manusia. Nah, saudara-saudaraku, pendeta muda itu mengatakan karakter itu adalah sesuatu old fashion, ya, sesuatu perkara yang lama, yang kami rasa, ya, kita perlu mempelajari sesuatu yang baru. Nah, saudara-saudaraku, si pembicara ini menyadari bahwa sering orang menganggap di dalam kehidupan sehari-hari mengenai karakter itu, karakter kehidupan kekristenan itu sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang sudah lama. Ya, perlu kita mengikuti perkembangan sesuai dengan zaman ini, dan karakter itu merupakan hal yang tidak perlu diutamakan. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang Kristen, bagaimana pandangan kita? Sebagai anak-anak Tuhan Allah yang hidup pada zaman akhir ini, apakah kita setuju dengan pernyataan seorang pendeta muda tadi, itu adalah sesuatu perkara yang lama? Sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita akan mengatakan tidak demikian. Sebagai umat-umat Tuhan Allah yang hidup pada zaman akhir ini, kita perlu memiliki satu tabiat seorang yang kita ikuti di dalam dunia ini, yaitu tabiat bukan tabiat dari seorang manusia sama seperti saudara dan saya di tempat ini, tetapi satu tabiat yang diteladankan oleh Yesus Kristus, pendiri gereja ini, yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, seorang yang terkenal yang bernama Russell Gould, dia adalah seorang profesor etika di satu
University, ya di Pepperdine University, dia menyatakan bahwa karakter itu adalah merupakan satu kombinasi ya di dalam kehidupan kita, yaitu antara etika kita dengan kebiasaan kita. Inilah pernyataan dia, ya, satu komunikasi ya etik ya dan kebiasaan. Dia katakan itulah karakter. Dan karakter itu ya diharapkan dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan karakter kita itu sebagai umat manusia adalah satu karakter yang dapat menuntun orang lain ya kepada arah yang benar. Itulah kata ya Profesor Russell. Kemudian seorang profesor yang lain, Dallas Willard, yang mengajar di satu universitas di Southern California, ya, mengatakan bahwa karakter itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan tabiat Yesus Kristus yang sering dikumandangkan oleh umat-umat Kristen. Dengan penjelasan kedua orang profesor ini memberikan satu penjelasan kepada kita, saudara-saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini, maka karakter daripada Yesus Kristus itu harus ada di dalam setiap pengikut-pengikutnya. Seorang yang bernama Moody, D.L. Moody, kita tahu dia mengatakan karakter is ya what you are in the dark. Jadi karakter itu adalah sesuatu tentang kehidupan kita yang tidak bisa kelihatan ya, kecuali saudara ya yang memiliki karakter itu dapat memantulkan di dalam kehidupanmu. Kemudian dalam satu kamus dikatakan bahwa karakter itu adalah menyangkut soal moral excellence and firmness, ya, kesempurnaan dan keteguhan. Nah, saudara-saudaraku, penjelasan ini memberikan satu perkara kepada kita, bagaimana pentingnya Tuhan mengharapkan agar karakter daripada Dia sebagai Khalik pencipta kita ada di dalam diri saudara, dan saudara dapat tunjukkan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila mana saudara membawa Alkitab, mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Diceritakan kepada kita di dalam ayat ini bagaimana Tuhan Allah ya menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saudara bisa dapat melihat Allah menciptakan Adam dan Hawa itu, maksud saya Adam itu sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan peta Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Dia bentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung, kemudian jadilah makhluk hidup. Nah, saudara-saudaraku, manusia yang pertama itu ketika diciptakan, yaitu Adam, sesuai dengan gambar Allah. Demikian juga dengan Hawa. Apa yang jadi di dalam cerita ini? Adam dan Hawa memilih untuk tidak menuruti Allah di Taman Eden. Mereka melanggar akan perintah Tuhan Allah. Dan saudara-saudaraku, ketika mereka melanggar akan perintah Tuhan Allah, firman Allah menyatakan kemuliaan Allah hilang daripada mereka. Jubah ya, mereka lepas tanggal dan mereka dalam keadaan telanjang, sehingga mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka melanggar akan perintah Tuhan Allah, kemuliaan itu hilang dari dalam diri mereka. Kemuliaan Tuhan Allah itu telah dicemari sampai mereka sadar mereka telah telanjang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7,
Salah satu tujuan pendidikan yang dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat di dalam buku pendidikan adalah untuk mengembalikan peta Allah di dalam diri manusia. Kita umat manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan Allah ingin memulihkan peta Allah yang sudah hilang itu di dalam diri Anda dan saya sebagai umat-umatnya pada akhir zaman ini. Saudaraku, inilah kerinduan Tuhan Allah kepada saudara dan saya sebagai anggota jemaat Inland Empire, agar kita dapat memiliki tabiat Allah, sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita dapat mencari atau mengetahui tabiat Allah itu ada di dalam diri kita? Satu kali seorang yang bernama Ami, Carmichael, membawa satu grup anak-anak untuk melihat bagaimana tukang besi mengerjakan pekerjaannya. Nah, bagi anak-anak kita mungkin di Amerika ini tidak terlalu begitu paham dengan tukang besi. Tukang besi tradisional yang ada di kampung kita, yang masih menggunakan arang dan menggunakan pompa, Kadang pompa itu diinjak dengan kaki atau kadang ditarik, seperti orang menggergaji. Dan pada waktu Ami Carmichael ini membawa grup anak-anak itu ke satu tukang besi, anak-anak ini melihat bangunan tempat kerja tukang besi itu sangat sederhana. Atapnya dari atap daun-daunan, lalu lantainya kotor, bercampur dengan debu dan sampah-sampah yang lain. Lalu anak-anak ini seperti merasa tidak nyaman berada di dalam tempat tukang besi ini. Kemudian saudara-saudaraku, rupanya sudah dihubungi tukang besi ini oleh Ami. Lalu tukang besi ini mulai mengerjakan pekerjaannya untuk menempa. Dan di sana mereka melihat bagaimana tukang besi itu mengerjakan tugasnya. Dia membakar besi itu sampai besi itu berwarna merah, kemudian ditempa. Dan saudara-saudaraku, setelah mereka melihat besi, tukang besi ini mengajak anak-anak itu ke satu ruangan yang kecil. Bagaimana untuk dapat melihat emas yang dimurnikan. Tukang besi ini mengambil emas, lalu memasukkan di dalam satu piringan yang kecil, kemudian menyalakan api dari bawah. Nah, saudara-saudaraku, anak-anak ini mengelilingi tukang besi dan berkata, tukang besi, engkau telah memasukkan emas itu ke dalam piringan yang kecil. Bagaimana engkau dapat mengetahui apakah itu emas murni ataukah itu emas palsu? Saudara-saudaraku, tukang besi ini memberikan satu jawaban kepada pertanyaan seorang anak yang ada di hadapannya. Anakku, dikatakan, engkau dan saya akan dapat mengetahui emas yang murni jika saya dapat melihat wajah saya di dalam emas itu. Oh ya? Anak ini bertanya. Setelah tukang besi ini membakar, memanaskan emas itu, lalu memperlihatkan emas yang sudah dimurnikan ini, anak-anak itu menyadari bahwa emas murni itu adalah pada saat kita bisa dapat melihat wajah kita di dalam emas itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat ini Allah memberikan satu pernyataan kepada kita bahwa di dalam hidup kekristenan kita itu bagaikan tukang emas yang menguji emas, dimasukkan dalam satu keadaan, yaitu api yang panas, menanggalkan kotoran-kotoran sehingga kelihatan emas yang murni. Dan satu kutipan di dalam tulisan Roh Nubuat Sons and Daughters of God halaman 100 dikatakan,
apabila di dalam diri manusia itu mereka telah menanggalkan sifat-sifat manusia yang lama dan menggunakan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka hidupkan di dalam kehidupan sehari-harinya, terpancarlah tabiat Yesus Kristus di dalam diri mereka. Dan pada saat itulah Tuhan akan melayakkan mereka. Jadi saudara-saudaraku, bagi kita yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, perlu kita memberikan diri kita ini untuk memiliki tabiat Yesus Kristus. Sementara saudara dan saya dihadapkan kepada perkara-perkara kesulitan yang kita alami di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, seorang yang bernama Helen Keller, kita tahu Helen Keller ini adalah seorang yang terkenal. Kalau saya tidak salah, dia adalah seorang yang dikenal dengan beberapa lagu gubahannya. Dia lahir tanggal 27 Juni tahun 1880 di Tuscumbia, Alabama. Dalam riwayat hidupnya, ketika dia berumur 19 bulan, dia mendapat satu demam panas yang tinggi, sehingga menyebabkan Helen Keller ini menjadi tuli dan menjadi buta. Wah, sial sekali kehidupan Helen Keller ini. Namun saudara-saudaraku, pada waktu Helen Keller ini berusia 7 tahun, Anne Sullivan, seorang guru yang telaten, seorang guru yang sabar mengajar Helen Keller yang tuli dan buta ini, sehingga dia dapat menjadi seorang yang berguna di dalam dunia ini. Dia tidak pernah putus asa. Dia memberikan dirinya kepada Tuhan, dan dia memberikan satu pernyataan di dalam hidupnya dengan Tuhan. Tuhan, di dalam keadaan diriku ini, di dalam kesusahan yang saya alami yang berbeda dengan orang-orang lain, jadikan saya menjadi seorang yang berguna di hadapan-Mu. Dan saudaraku, di dalam kehidupan Helen Keller ini, dia keluar sebagai seorang yang berguna di hadapan masyarakat dan di hadapan Tuhan, menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan, khususnya menyatakan tabiat Allah di dalam kehidupannya. Dan dari gubahan lagu yang dia karang, banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, Helen Keller mengatakan, karakter tidak bisa diperkembang hanya bila mana saudara berdiam diri saja. Karakter itu bisa dapat kita perkembang, apalagi karakter Yesus Kristus itu, sementara kita berhadapan dengan situasi yang pelik, dengan masalah-masalah yang kita alami di dalam dunia ini, dan memanggil Tuhan untuk menuntun dan memberkati kita. Helen Keller katakan, itu engkau akan dapatkan di dalam hidupmu, dan itu menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, di dalam ayat inti yang sudah dibacakan tadi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudaraku, Allah akan mengubah saudara dan saya serupa dengan gambarnya, bila mana kita mau datang dan memberikan diri kita kepadanya. Pada hari Sabat siang ini saya ingin mengemukakan ada 5 perkara secara singkat bagaimana kita bisa dapat memiliki tabiat Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dapat memantulkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memantulkan tabiat Yesus Kristus adalah sangat penting, karena perkara itu adalah merupakan satu pusat rencana Allah, rencana yang kekal untuk
hidup kita manusia. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 29, ya, di sana dikatakan bahwa kita akan diubah, ya, oleh Tuhan Allah sesuai dengan kemuliaan-Nya. Dalam 2 Petrus 3:9, saudara bisa baca dalam kitab suci bahwa ayat itu menyatakan kepada kita bahwa Allah merindukan supaya semua kita umat manusia di dunia ini dapat selamat. Sehingga saudara-saudaraku, ya, kerinduan Allah ini hendaknya dapat kita perhatikan sehingga kita dapat memiliki, ya, dapat memantulkan tabiat Tuhan Allah itu di dalam hidup kita. Kemudian perkara yang kedua, memantulkan tabiat Yesus Kristus dalam kehidupan kita sangat penting, sebab itu menyangkut untuk memuliakan nama Tuhan Allah di alam semesta ini. Nah, saudara-saudaraku, sebagai satu umat yang memantulkan tabiat Yesus Kristus, ya, itu hendaknya dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya teringat kepada satu ayat di dalam 1 Korintus menyatakan 10 ayat 31, barang apa yang engkau makan, barang apa yang engkau minum, atau barang apa yang engkau lakukan, lakukanlah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku, bisakah saudara-saudara bayangkan, ya, bila mana Anda membaca Wahyu, buku Wahyu, pada waktu malaikat Tuhan Allah itu berkumpul mengelilingi Allah di atas tahtanya, mereka memberikan pujian, mereka memberikan hormat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang di surga. Dan kemuliaan itu dinyatakan, dipantulkan oleh malaikat-malaikat yang ada di surga, dan nama Allah patut, ya, dipantulkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sementara kita berada di muka bumi ini. Perkara yang ketiga, saudara-saudaraku, yang perlu kita ketahui di dalam hidup ini, perlu kita memantulkan tabiat Yesus Kristus, dan perkara itu sangat penting oleh karena hal itu adalah merupakan pusat, ya, kehidupan dari umat-umat Tuhan Allah yang setia di dalam dunia ini. Di dalam buku Matius pasal 25, ya, kita senang di Jemaat Inland Empire setiap Vesper kita mempelajari pelajaran Alkitab mengenai perumpamaan-perumpamaan. Pelajaran ini sudah disinggung beberapa minggu yang lalu mengenai Matius pasal 25 tentang 10 anak darah, ya. 5 diantaranya orang yang pintar, dan 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh. Saudara-saudaraku, kedua-duanya saling mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu mereka sedang menunggu pengantin itu datang. Yang 5 yang pintar ini membawa minyak dalam lampunya, tetapi yang bodoh ini tidak mempunyai persediaan minyak, ya, di dalam lampunya. Yang bijak ini mempunyai persediaan. Nah, semua kita tahu ceritanya, ya. Mereka tertidur pada waktu malam itu pengantin datang, ya. 5 anak gadis yang bodoh ini terbangun dan mereka menyadari bahwa minyak mereka sudah habis. Apa yang dilakukan oleh 5 anak gadis yang bodoh ini? Mereka datang kepada 5 anak gadis yang bijaksana atau yang pintar ini memohon, tolonglah berikan sedikit minyakmu kepada kami, karena pengantin itu sudah datang. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh 5 anak gadis yang bijaksana? Oh, maaf, kami tidak punya persediaan yang lain, persediaan ini cukup hanya kami, untuk kami. Kemudian mereka pergi. Dan yang sialnya, saudara-saudaraku, pada waktu mereka datang membawa minyak yang mereka sudah beli, lalu mengetuk pintu, apa yang dikatakan oleh pengantin itu? Maaf, saya tidak mengenal kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bila mana Tuhan Allah datang nanti, saudara dan saya adalah 5 anak gadis yang bijaksana
Dan di antara kita juga ada 5 anak gadis yang bodoh. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus datang nanti kita tidak bisa katakan, berikan kepada saya minyakmu sedikit. Ya, minyak itu melambangkan Roh Kudus. Ya, dalam pelajaran ini dikatakan minyak itu melambangkan tabiat Yesus Kristus. Saya tidak bisa katakan kepada istri saya, berikan dulu, ya, kamu punya tabiat kepada saya. Tidak bisa. Saudara-saudaraku, tabiat itu dapat kita perkembang, dapat kita latih ketika kita berada di dalam dunia ini, memantulkan tabiat Yesus Kristus, ya. Dan pada saat itu Tuhan akan mengangkat dan membawa saudara ke dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Dia bagi setiap umat yang menantikan Dia. Perkara yang keempat, perlu kita memantulkan tabiat Yesus Kristus. Dan perkara ini sangat penting oleh karena Tuhan mengajak kita untuk menjadi saksi di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau dan saya adalah tulisan-tulisan yang hidup. Tuhan menginginkan supaya dalam kehidupan kita, kita boleh dapat menerangi dunia ini dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Dengan kehidupanmu, Allah mengharapkan agar orang dapat mengenal kebenarannya dan dapat mengikut Tuhan dengan setia. Saudara-saudaraku, kita memuji Tuhan melalui satu sikap yang ditunjukkan oleh anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 melalui Departemen ADRA. ADRA ini adalah satu departemen dalam organisasi Gereja Advent yang memberikan pertolongan kepada mereka yang mengalami musibah. Apakah itu kebakaran, apalagi dengan bencana-bencana alam. Nah, satu kali saudara-saudaraku, di Jawa Tengah terjadi gunung meletus. Pimpinan kita, Pendeta Suranto, mengajak anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 yang ada di Jawa Tengah untuk melayani saudara-saudara yang ditimpa musibah dengan meletusnya gunung berapi. Mereka telah meninggalkan kampungnya dan mereka ditampung di tempat pengungsian. Nah, saudara-saudaraku, kami melakukan dengan tulus, dengan dana yang ada, kami membagi-bagi makanan selama 1 minggu. Dan saudara tahu, ketika kami pulang, ada seorang ibu orang Islam datang menghampiri kami ketika kami mengadakan perpisahan kepada mereka. Ibu ini mengatakan, kami bersyukur kepada Allah. Kami yang ditimpa musibah, orang-orang Muslim, yang menolong kami yang pertama adalah orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu kami tertegun mendengar kesaksian ibu ini. Lalu Pendeta Suranto katakan, dimuliakanlah nama Tuhan. Allah mengharapkan dari perbuatan dan sikap kita, kita bisa dapat memantulkan kasih yang berasal daripada Tuhan, memberikan perhatian kita kepada orang-orang yang lemah. Maka dengan demikian tabiat Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu itu dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingmu, dan engkau diharapkan oleh Tuhan menjadi saksi di muka bumi ini. Yang kelima dan yang terakhir, saudara-saudaraku, memantulkan tabiat Yesus Kristus sangat penting di dalam hidup kita oleh karena Allah telah memanggil Anda dan saya sebagai satu gereja untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Satu nasihat yang indah bagaimana Tuhan Allah menyatakan perkara ini kepada saudara-saudara dan saya sebagai umat-umatnya pada akhir zaman ini. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 13, Tuhan berfirman, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara-saudaraku, kita semua adalah alat di tangan Tuhan, ya. Kepada kita di dalam jemaat ini, Tuhan memberikan kepada kita ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, ya, dengan satu maksud untuk memperlengkapi umat-umat yang kudus bagi pelayanan, ya. Sementara kita bergereja di tempat ini, kita dipanggil untuk bersatu di dalam melayani Kristus dan melayani sesama manusia, ya. Dan di dalam ayat 13, tujuan daripada pelayanan kita itu untuk mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, sehingga kita didapati menjadi dewasa, memiliki pengetahuan, dan kita bertumbuh di dalam kepenuhan Yesus Kristus. Ini yang ditekankan oleh firman Tuhan Allah kepada kita. Di dalam ayat yang ke-15 tadi, sementara kita bertumbuh di dalam kasih yang mengarah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus adalah kepala, maka kita akan dapat dipersatukan antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut, saudara-saudaraku, di dalam buku Efesus ini ada satu nasihat, supaya sementara kita menghidupkan kelima perkara tadi untuk memantulkan tabiat Yesus Kristus dalam hidup kita. Di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk, ya, membaca Efesus 4 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. For young people, I think you open your Bible, read in Ephesians 4 verse 24 up to 32, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudaraku, pada akhir zaman ini, sementara kita menantikan Yesus Kristus, perlu kita memantulkan tabiat Yesus Kristus. Perlu kita, ya, membiarkan diri kita ini, ya, dibersihkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita.
dengan menanggalkan sifat-sifat kita yang lama dan menggunakan tabiat Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, bila mana Tuhan Allah datang, kita akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Satu kali, kalau saya tidak salah tahun yang lalu, kita semua tahu bahwa seorang artis datang di gereja kita ini, ya, Dewi Marpaung, ya, dan orang tuanya yang bernama Jack Marpaung. Ya, saya masih mengingat waktu itu Pendeta Mandulang ya menirukan kelakar Jack Marpaung ketika mengadakan ya lawaknya di satu gedung. Kebetulan waktu itu kami tidak ikut. Nah, dalam lawak yang ditirukan oleh Pendeta Mandulang ini, katanya ada orang yang pergi mau mencari daging anjing di Kedetuak, di Lapotuak. Ya. Maafkan saya ceritakan ini bukan soal apanya. Nah, pada waktu orang ini pergi ke Kedetuak ini untuk mendapatkan daging anjing, ya pemilik Kedetuak itu mengatakan, wah sorry, ya daging anjingnya sudah habis. Ya, orang ini ternganga, lalu yang pemilik kedai ini mengatakan, kecuali ada yang masih tinggal. Apa itu? Ya, kelakuannya yang tinggal, katanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di hadapan Yesus Kristus secara manusia, apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus tadi adalah sifat-sifat kita yang lama, yang perlu ditanggalkan, yang perlu dibuang, dan membiarkan Yesus Kristus merubah kehidupan kita. Dan inilah merupakan satu doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, dengan satu harapan, bila mana kita telah dimurnikan melalui Roh Tuhan yang bekerja di dalam dirimu, dan bila mana Dia telah melihat tabiatnya ada di dalam tabiatmu, maka Yesus akan mengangkat saudara dan saya, melayakkan kita menjadi satu umat yang akan mewarisi kerajaan surga yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.